Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Dalam video kali ini saya akan membahas dua bakat sekaligus, yaitu bakat achiever, sering dihubungkan dengan pekerja keras, dan bakat fokus yang dihubungkan dengan sasaran atau target. Baiklah, saya akan memulai dari bakat achiever. Bakat achiever ini adalah bakat yang jika kuat dalam diri seseorang, maka orang tersebut memiliki stamina yang tinggi dan selalu bekerja keras. Kepuasan hidupnya berasal dari kesibukan dan keberhasilan yang diperoleh. Orang dengan bakat achiever adalah seorang pekerja keras. Motivasinya sangat tinggi dalam bekerja dan juga cenderung memiliki stamina yang melimpah dan terlihat sibuk dengan agenda-agendanya ataupun dalam bekerja dan beraktivitas. Sehingga dalam menyelesaikan banyak pekerjaan atau aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Orang yang berbakat achiever ini kurang begitu suka dengan kegiatan-kegiatan rutin karena membuatnya menderita. Ia selalu ingin ada pencapaian baru setiap hari. Dan dia mendapatkan kepuasan dari hari-hari yang produktif dan penuh kesibukan. Adapun kekuatan inti orang yang berbakat achiever adalah meraih banyak pencapaian. Adapun kebutuhannya adalah butuh keleluasaan bekerja dengan laju sendiri, baik ketika bekerja seorang diri ataupun dengan tim. Adapun potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat achiever dan apabila didukung oleh kombinasi bakat addition dan bakat konsistensi, tipe kekuatannya adalah produser, di mana ia mampu menjalankan proses produksi barang dalam jumlah besar. Apabila bakat achiever berkombinasi dengan bakat arrangers dan bakat konsistensi, tipe kekuatannya adalah distributor. Mampu mengatur dan melaksanakan proses distribusi banyak barang ke banyak tempat dalam rentang waktu yang singkat. Bakat achiever berkombinasi dengan bakat analitik, bakat input, dan bakat fokus, maka tipe kekuatannya adalah explorer, yaitu mampu menjalankan penelitian dan beban kerja yang besar. Dari tipe kekuatan yang ada, potensi kekuatan yang muncul adalah supporting, yaitu mendukung orang atau sekelompok orang lain agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Volunteer, melakukan aktivitas sosial tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Installating, yaitu menempatkan atau memasang suatu benda atau barang di tempat yang seharusnya agar dapat beroperasi dengan baik. Bagaimana cara mensiasati jika bakat achiever terbatas atau lemah? Yaitu menyesuaikan diri dengan aktivitas atau bidang tugas yang akan ditekuni sesuai dengan irama dan stamina kerja yang dimilikinya. Menetapkan target dan pencapaian apa yang akan diselesaikan. Apabila terlibat dalam tim yang pencapaiannya baru setiap hari, maka ia dapat produktif dengan kombinasi bakat yang
mungkin ada pada dirinya, yaitu memaksimalkan bakat responsibility, bakat fokus, bakat disiplin, dan bakat adaptability. Adapun peran atau profesi yang membutuhkan bakat achiever adalah seperti tenaga penjual atau sales, teknisi proyek, relawan, petugas SAR, maupun teknisi lapangan. Dan bagi orang yang memiliki bakat achiever yang kuat, perlu diantisipasi karena sering dianggap mementingkan kerja dan mengabaikan orang lain, tidak menghargai refreshing, silaturahim, maupun hal-hal ringan ataupun kegiatan informal. Selanjutnya, saya akan membahas bakat fokus, yaitu bakat yang membuat orang memiliki tujuan hidup yang jelas, serta tidak mudah teralihkan oleh kesempatan-kesempatan yang datang tiba-tiba. Baginya, tujuan inilah yang berfungsi sebagai kompas untuk menentukan prioritas, menjalaninya, dan membuat koreksi seperlunya untuk tetap berada di jalur yang benar. Ibarat sebuah perjalanan, orang yang berbakat fokus harus tahu terlebih dahulu kemana ia akan melangkah. Tanpa tujuan, ia akan sulit mendapatkan energi untuk melangkah. Orang berbakat fokus butuh sasaran sebelum bekerja dan tidak suka diganggu ketika bekerja. Sehingga ia pun menjaga agar semuanya tetap pada tujuannya. Dalam melakukan pekerjaannya, dia melakukan satu per satu dengan urutan prioritas yang jelas, serta sangat berdedikasi dalam mewujudkan target. Sehingga orang yang berbakat fokus akan menunjukkan gambaran pribadi yang menentukan arah, menjalaninya, mengoreksi penyimpangan, tetap ditelusuri, menetapkan prioritas, lalu bertindak. Adapun kekuatan inti orang berbakat fokus ini memelihara target. Adapun kebutuhannya memiliki target yang jelas, leluasa bekerja pada satu target dalam satu waktu tertentu. Potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat fokus dan potensi kekuatan adalah produser. Jika bakat fokus dengan bakat ideation dan bakat responsibility itu berkombinasi, sehingga dapat memproduksi barang dalam jumlah besar secara tekun sehingga terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan. Apabila bakat fokus berkombinasi dengan bakat konsistensi dan bakat deliberatif, tipe kekuatannya adalah operator. Dapat menjalankan suatu peralatan kerja secara berulang-ulang dan penuh ketelitian sehingga dapat menjalani rutinitas kerja tanpa kesalahan. Dari tipe kekuatan yang ada, potensi kekuatan yang muncul antara lain producing, membuat atau menghasilkan suatu barang jadi atau barang setengah jadi. Operating, yaitu menjalankan atau mengoperasikan mesin, peralatan, proses atau sistem. Programming, merancang dan membuat sebuah program untuk piranti lunak, perangkat berbasis komputer. Bagaimana cara mensiasati jika bakat fokus terbatas atau lemah? Yaitu, agar bisa fokus pada pekerjaan atau aktivitasnya, maka ia harus membuat skala prioritas dan bagian per bagian. Dalam bekerja, untuk mengikuti standar operasional prosedur, menggunakan bakat yang kuat dalam diri, misalnya bakat responsibility, bakat disiplin, atau bakat brief.
Adapun peran atau profesi yang membutuhkan bakat fokus adalah pada tim leader, project manager, programmer, atau dokter bedah. Dan bagi orang yang memiliki bakat fokus yang kuat perlu diantisipasi. Pandangan jauh, jangka panjang kadang menyulitkan dalam melihat dan menerima perubahan. Adapun persamaan antara bakat achiever dengan bakat fokus adalah kedua bakat sama-sama memiliki dedikasi yang kuat dalam dirinya yang menyangkut ketekunan, perhatian, dan tenaga untuk melakukan pekerjaan atau aktivitasnya. Adapun perbedaan kedua bakat tersebut, pada bakat achiever memiliki stamina yang tinggi dan antusias untuk mengerjakan beberapa tugas atau pekerjaan atau aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan pada bakat fokus dalam mengerjakan secara satu persatu dengan urutan yang jelas. Dalam pencapaian hasil kerja, orang berbakat achiever lebih kepada meraih banyak pencapaian. Sedangkan orang yang berbakat fokus lebih kepada jumlah target yang sudah ditetapkannya. Demikian pembahasan saya mengenai bakat achiever dan bakat fokus. Semoga dari pembahasan bakat ini ada manfaatnya. Dan marilah kita menemukan kekuatan dari bakat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan bakat yang menjadi keterbatasan kita. Dengan kita mengetahui bakat yang ada, baik kekuatan maupun keterbatasan, maka tentunya akan membuat aktivitas dalam hidup ini menjadi lebih nyaman karena mampu mengadaptasi diri dengan tuntutan yang ada. Sampai jumpa pada pembahasan bakat yang terakhir, yaitu responsibility dan bakat brief. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.